aturan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua guru yang sudah sertifikasi dan belum sertifikasi. Ada informasi penting. Seperti apa? Kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada video kali ini kita akan membagikan sebuah informasi berupa aturan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi maupun belum sertifikasi. Nah, informasi ini kami ambil dari halaman inilah.com ya, dengan judul Ujian dan Zonasi dihapus. Kini penerimaan peserta didik baru juga diganti. Nah, seperti apa aturannya kita akan bahas pada video kali ini. Nah, Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen itu kembali melakukan penyempurnaan dalam sistem pendidikan dengan mengganti aturan baru ya, di mana ada beberapa istilah itu diganti oleh kementerian yang baru ya, seperti istilah penerimaan peserta didik baru atau PPDB itu sekarang berubah menjadi SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru. Nah, langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengumumkan perubahan istilah zonasi menjadi domisili dan ujian menjadi tes kompetensi akademik Bapak Ibu ya, jadi perubahan nama. Nah, perubahan ini itu disampaikan oleh staf ahli bidang regulasi dan hubungan antar lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Bianto dalam Kongres Pendidikan di salah satu acara di Ormas di hotel di Jakarta Bapak Ibu ya pada hari Rabu kemarin. Nah, kata beliau, jadi kata PPDB atau penerimaan peserta didik baru, peserta didik itu diganti dengan murid supaya lebih gampang, lebih terasa bersahabat dan lain-lain. Jadi namanya SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru dengan beberapa penyempurnaan kata Bapak Bianto Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk menambahkan bahwa perubahan ini diharapkan dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang selama ini terjadi dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah yang sebelumnya Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, Bianto menjelaskan bahwa perubahan dari PPDB ke SPMB itu tidak hanya sekedar mengganti nama Bapak Ibu, tetapi juga ada penyempurnaan mekanisme penerimaan siswa, terutama terkait dengan jalur afirmasi bagi kelompok tertentu. Kata beliau menjelaskan, secara konsep ada yang tetap, ada yang disempurnakan, terutama terkait dengan afirmasi beberapa pihak yang selama ini mungkin persentasenya itu kurang tinggi, seperti anak-anak dari guru di sekolah tersebut. Kemudian jalur afirmasi nanti akan diperbanyak jumlahnya, kata beliau. Nah kemudian Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah menyusun kebijakan ini setelah mendengar berbagai masukan dari Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat keagamaan, serta forum-forum masyarakat lainnya. Jadi kata beliau, jelaskan lagi, kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu telah mendengar banyak pihak, termasuk masukan dari Dinas Pendidikan, ormas keagamaan, dan masyarakat. Nah, berdasarkan itu, kami akan segera menyelesaikan beberapa regulasi yang ada, kata beliau. Nah, Bapak Ibu dimana-mana, kemudian Bianto mengatakan bahwa rincian lebih lanjut terkait perubahan ini akan diumumkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Abdul Muti, setelah rapat terbatas bersama dengan Presiden Republik Indonesia di Istana
kepresidenan. Kata beliau, tunggu pengumuman resmi dari Pak Menteri. Kami berharap regulasi ini itu bisa segera disosialisasikan ke seluruh daerah dalam waktu yang dekat, kata beliau. Nah, sebelumnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah mengumumkan rencana penghapusan istilah ujian, ya. Kata-kata ujian itu sudah diganti yang dimana menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kata ujian dinilai menimbulkan kesan traumatis, ya, atau trauma bagi siswa, dan menggantinya dengan istilah tes kompetensi akademik. Nah, kata beliau, Pak Menteri ingin menghindari kesan traumatis dari istilah ujian. Maka, kata beliau, istilah tersebut diganti dengan tes kompetensi akademik yang diharapkan lebih positif dan lebih konstruktif, kata Pak Bianto, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selain istilah-istilah tadi yang kita sebutkan, maka ada juga istilah zonasi yang selama ini digunakan dalam proses penerimaan siswa baru juga akan diubah menjadi domisili, ya. Di mana perubahan ini itu bertujuan untuk memberikan kejelasan aturan penerimaan siswa itu berdasarkan tempat tinggal mereka, Bapak Ibu. Nah, dengan serangkaian perubahan ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu berharap bahwa proses penerimaan siswa itu menjadi lebih transparan, kemudian inklusif, dan tidak lagi menjadi polemik di masyarakat yang beberapa tahun kebelakang itu banyak sekali permasalahan mengenai penerimaan peserta didik baru, Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui, ada yang pindah KTP, tiba-tiba pindah zonasi dan seterusnya untuk masuk di sekolah yang mereka inginkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana dengan mekanisme baru ini, ya, tentang ujian dan zonasi akan dihapus, ya, diganti istilah dari ujian menjadi tes kompetensi akademik, kemudian zonasi dihapus menjadi kata domisili, dan kata penerimaan peserta didik baru itu menjadi SPMB atau seleksi penerimaan murid baru di tahun yang akan datang, Bapak Ibu. Nah, silakan ditulis kolom komentar, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu, Bapak Ibu. Tetap semangat mendidik anak bangsa dalam rangka mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih. Kita akhiri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.